Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna shawab wa jannibna zalal. Amma ba'du. Gimana kabar semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita masih melanjutkan kitabnya Sulamut Taufik, yaitu pada bab tentang penyebab-penyebab murtad. Jadi memang penyebab-penyebab murtad itu ada tiga, ada sebab perkataan, ada sebab perbuatan, dan ada sebab keyakinan. Nah, yang pertama itu keyakinan dulu. Nah, kita alhamdulillah kemarin sudah sampai di kaljismi. Nah, sekarang pembahasannya tentang apa? Sebelum itu saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama adalah mengetahui contoh riddah sebab perkataan, ini sebab keyakinan ya. Memahami contoh-contoh perkeyakinan yang menyebabkan seorang menjadi murtad. Nih, maaf ini ada yang salah. Jadi mengetahui contoh riddah sebab keyakinan dan memahami contoh-contoh keyakinan yang menyebabkan seorang menjadi murtad. Oke, silakan dibuka kitabnya, masih kemarin di halaman di halaman 5 ya, di bagian bawah, baris ketiga dari bawah. Nah, kaljismi seperti bentuk. Jadi kalau kita kemarin membahas nih, kamu meyakini Allah itu berbentuk besar, tinggi, nyai tangan, itu bahaya, itu bisa menyebabkan kita menjadi murtad. Nah, sekarang auhallala wala muallifu rahimahullah taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Auhallala atau ia menghalalkan, seseorang nih menghalalkan muharraman, hal yang diharamkan, menghalalkan yang haram. Ini hukumnya haram tapi dia berkata misalnya dalam hati, ini halal misalnya. Bil ijma'i, secara kesepakatan ulama. Bil ijma'i, secara kesepakatan ulama. Makluman, yang diketahui, minad dini, dari agama, biddarurah, secara pasti. Makluman, diketahui, minad dini, dari agama, biddarurati, secara pasti. Mimma, dari sesuatu, la yakhfa, yang tidak samar, alaihi, atas seseorang. Alaihi, atas seseorang. Jadi dia menghalalkan yang haram, yang dimana sesuatu yang haram tersebut itu orang alim, orang jahil, orang pinter, orang bodoh, dia ulama, dia kiai tahu kalau itu haram, dan orang awam, orang biasa juga tahu itu haram. Dia coba kok menghalalkan begitu, itu bisa menyebabkan ia keluar daripada Islam. Seperti apa? Kazina, seperti zina. Kazina, seperti zina. Ini orang nih misalnya kalau bahasa kasarnya itu pelacur. Nah, perpelacuran begitu, misalnya berhubungan dengan lawan jenis yang tidak dilandasi dengan pernikahan, dia bilang ini halal, ini halal, itu tandanya ia keluar daripada Islam. Waliwati, dan sodomi. Sodomi itu ya maksudnya laki sama laki gitu. Laki sama laki, seperti kaumnya Nabi Nuh itu kan kaum terkenal dengan kaum sodomi, itu akhirnya dihukum oleh Allah. Kaum sodomi itu haram gitu.
haram, itu orang pinter, orang bodoh tahu kalau itu haram tapi coba ia halalkan, itu mengeluarkannya daripada wa qatli, dan membunuh. Nah, hati-hati membunuh. Kalau di luar sana itu banyak nih membunuh orang ini halal. Wah, itu bisa menyebabkan ia keluar daripada Islam. Membunuh pemerintah misalnya sampai sekarang, itu bisa menyebabkan kalau ia keluar daripada Islam. Wasariqati, dan mencuri itu orang pintar, orang bodoh tahu kalau itu haram tapi coba ia halalkan, itu menjadikan ia keluar daripada Islam. Wal ghasbi, dan ghasab. Nah, ghasab tahu ghasab? Nah, ghasab itu mengambil sesuatu di bawahnya mencuri. Kalau mencuri itu kan minimalkan itu kan harta yang berharga lah. Kalau ghasab itu misalnya kamu ngambil sendalnya orang lain tanpa izinnya, kamu ngambil pennya, kamu ngambil pecinya, ngambil sajadahnya tanpa izin, itu namanya ghasab. Nah, ketika kita nih tahu kamu misalnya ada seorang melakukan ghasab tersebut terus kamu bilang halal, itu nggak boleh, hati-hati gitu. Hati-hati, tetap ghasab itu haram dan kita yang ghasab itu kena dosa. Itu. Au harrama, atau ia mengharamkan halalan, suatu yang halal. Nah, kalau tadi menghalalkan yang haram, sekarang ini sudah jelas halal tapi coba ia haram. Kadzalika, sebagaimana kesepakatan ulama. Orang bodoh tahu, orang pinter tahu, kiai tahu, orang biasa tahu bahwa itu halal kok ia haramkan. Nah, itu bisa menyebabkan ia keluar daripada Islam. Kal bai'i, seperti jual beli. Nah, jual beli misalnya di pasar jual beli, itu haram. Wan nikahi, dan nikah. Tuh, nikah juga. Au nafa, atau meniadakan wujuba mujma'in alaihi, kewajiban sesuatu yang disepakati ulama. Meniadakan kewajiban sesuatu yang diwajibkan para ulama, mujma'in alaih, disepakati para ulama. Kadzalika, sebagaimana demikian. Ya di apa itu? Orang bodoh tahu, orang pintar tahu, kiai tahu, orang biasa tahu, gitulah. Misalnya maka sholawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Tahu sholat 5 waktu itu orang biasa juga tahu itu wajib, orang alim, orang pintar, kiai ustadz juga tahu itu wajib, tapi apa? Tapi malah ia haramkan gitu. Ngapain sholat misalnya begitu? Ngapain sholat, kamu sholat itu nggak wajib. Nah, itu hati-hati kan. Itu bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Au sajdatin, atau sujud minha, dari sholat. Nah, terus ngapain sujud gitu loh, ngapain sujud, itu bisa menyebabkan keluar daripada waz zakati, zakat, was shaumi, dan puasa, wal haji, dan haji, wal wudu'i, dan wudu. Dia sujud tadi, zakat, puasa, haji, wudu, itu semuanya kan kewajiban memang. Itu nggak boleh ditinggalkan dan kita nggak boleh mengharamkan itu karena itu memang kewajiban. Wa aujaba, dan mewajibkan malam yajib, sesuatu lam yajib, yang tidak wajib. Kalau tadi menghilangkan kewajiban pada sesuatu, sholat 5 waktu itu wajib, tapi coba ia nggak melakukan sholat, ia yakini sholat itu nggak penting misalnya. Atau ia itu mewajibkan yang tadinya itu nggak wajib, ijma'an, sesuai kesepakatan ulama. Kadzalika, begitu juga. Jadi memang mewajibkan sesuatu yang tadinya nggak wajib itu juga hati-hati, itu bisa menyebabkan kita keluar daripada Islam. Au nafa, atau meniadakan
masyru'iyata mujma'in alaihi, disyariatkannya sesuatu yang disepakati para ulama. Meniadakan sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang disepakati para ulama. Kadzalika begitu juga karrawatibi, seperti sholat rawatib. Sholat rawatib itu sunnah, tapi ketika malah diwajibkan itu malah kita itu hati-hati, bisa menyebabkan keluar daripada Islam. Au azama, atau berkeinginan alal kufri, atas kekufuran, ya keluar dari Islam. Alal kufri, atas kekufuran, fil mustaqbali, di masa yang akan datang. Dia cuma apa itu, berkehendak dalam hati aja, saya nanti mau keluar daripada Islam misalnya begitu, itu bisa menyebabkan ia keluar daripada Islam, murtad. Au ala fi'li syai'in, atau atas melakukan sesuatu, au ala fi'li syai'in, atau atas melakukan sesuatu, fil hali, seketika juga, mimma dzukir, dari sesuatu yang telah disebutkan, mimma dari sesuatu yang telah dzukira, yang telah disebutkan, ya dari sesuatu yang telah disebut. Misalnya saya mau menghalalkannya haram, nah, itu kayak gitu aja sudah menyebabkan ia keluar daripada Islam. Au taraddada, atau ia ragu-ragu, fihi, di dalam demikian, la waswasuhu, bukan waswasnya. Kalau ragu itu 50% gitu. Kalau ragu gitu. Jadi kalau ragu itu hati-hati. Kalau ragu-ragu itu hati-hati. Kita ragu-ragu, wah ini halal, menghalalkan haram gitu. Dihalalkan enggak ya? Diharamkan enggak ya gitu. Kayak gitu menyebabkan ia keluar daripada Islam. Bukan waswasnya, misalnya waswas misalnya terbesit sedikit pada kekufuran itu, ini paling setan. Nah, itu enggak. Itu tidak menyebabkan ia keluar daripada Islam. Di sini termasuk perkataan yang menyebabkan seorang murtad adalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, meniadakan hal yang hukumnya wajib, mewajibkan yang tidak wajib, berkeinginan kafir di masa mendatang, ragu-ragu dalam kekufuran. Au angkaro, atau mengingkari, ia mengingkari maksudnya. Suhbata Sayyidina Abi Bakrin, derajat sahabat Sayyidina Abi Bakar. Derajat sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Mengingkari bahwa Abu Bakar itu sahabat, itu juga menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam. Karena apa? Karena kan sudah jelas cerita Nabi hijrah itu dengan Abu Bakar, terus Nabi menikah dengan putrinya Abu Bakar, terus Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menggantikan Nabi ketika Nabi sakit, menggantikan sholat. Itu kan derajatnya kan sudah jelas bahwa sahabat Abu Bakar itu memang sahabat yang terpilih gitu. Akan tapi dia ingkari, seperti halnya sekarang itu yang kalau bahasanya itu Syiah itu memang macam-macam, tapi ada Syiah yang meyakini persahabatan Sayyid Abu Bakar, ada. Tapi ada Syiah yang berlebihan sampai mengkafirkan Abu Bakar. Dia hanya mengunggulkan Sayyidina Ali doang. Nah itu bisa menyebabkan ia keluar daripada Islam. Syiah secara garis umum itu masih termasuk golongan Islam, tapi Islam yang sesat gitu. Nah ada yang satu golongan Syiah itu yang memang sudah keluar daripada Islam, yang selalu mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan hanya mengunggulkan Sayyidina Ali juga. Au risalah tawahidin, atau risalah Nabi, risalah seseorang minar rusuli, dari utusan.
mujma'in yang disepakati ala risalatihi atas risalahnya. Ya pokoknya 25 nabi misalnya, 25 nabi yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui itu tiba-tiba ia mengingkari kerasulannya, risalahnya. Itu banyak sekarang orang-orang yang sampai berkata bahwa nabi-nabi zaman dulu itu hanya cerita fiktif belaka. Cerita-cerita yang dibuat-buat doang, itu kata siapa itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Ketika meyakini demikian, itu bisa menyebabkan ia keluar daripada Islam. Au jahada, atau mengingkari harfan satu huruf mujma'an alaihi yang disepakati ulama minal qur'ani, dari Al-Qur'an. Nah, di seluruh Al-Qur'an nih ada satu huruf aja ia ingkari, ini terbukti tidak termasuk dalam Al-Qur'an, misalnya Yasin. Yasin ini depannya aja ini bukan termasuk Al-Qur'an, itu bisa menyebabkan ia keluar daripada Islam. Auzada, atau menambahi harfan satu huruf fihi, di dalam Al-Qur'an, mujma'an yang disepakati ala nafyihi, atas ketiadaan huruf tersebut, mujma'an yang disepakati ala nafi, atas ketiadaan huruf tersebut, mu'taqidan, dengan meyakini annahu, sesungguhnya huruf tersebut minhu, termasuk Al-Qur'an. Mengingkari satu huruf daripada Al-Qur'an itu bukan termasuk Al-Qur'an. Begitu juga sebaliknya, menambahi satu huruf dalam Al-Qur'an yang memang satu huruf itu disepakati oleh para ulama bukan termasuk dalam Al-Qur'an, itu juga menyebabkan seseorang itu bisa keluar daripada Islam. Au kadzaba, atau mendustakan rasulan, utusan, ya rasul, mendustakan rasul aja, mendustakan satu nabi, itu juga menyebabkan ia keluar daripada Islam. Au naqasahu, atau meremehkannya, meremehkan satu nabi, itu juga menyebabkan seorang keluar daripada Islam. Misalnya contohnya nih, Nabi Sulaiman dulu itu istrinya sampai 100. Terus kita bilang, itu jangan-jangan nafsunya tinggi gitu, misalnya begitu. Itu kan itu otomatis kan meremehkan, itu kan ibaratnya. Itu bisa menyebabkan seorang keluar daripada Islam. Kalau memang kehendak Allah begitu, ya udah begitu. Kita nggak boleh mengingkari hal yang demikian. Au soghora, atau mengecilkan, ya meremehkan maksudnya, ismahu, nama Rasul, mengecilkan ismahu, nama Rasul, bikos ditahqirihi, dengan sengaja meremehkannya, ya namanya, ibaratnya namanya itu nabi ini gitu, dengan rasa meremehkan. Intinya itu meremehkan nabi aja, itu sudah menyebabkan ia keluar daripada Islam. Au jawaza, atau membolehkan nubuwata ahadin, kenabian seseorang, ba'da nabiyina, sesudah nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nih misalnya Nabi Muhammad kan nabi terakhir, tiba-tiba kita meyakini setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi. Misalnya kan Musaddiq, kalau zaman kemarin dulu itu ada nabi Musaddiq, itu mengaku menjadi nabi. Terus kita membenarkan Musaddiq tersebut, ya udah otomatis kita menjadi keluar daripada Islam. Nauzubillahi min dzalik. Misalnya juga Ahmadiyah, tuh golongan Ahmadiyah itu. Setelah Nabi Muhammad ada nabi yang lain, Ahmad namanya, Ahmad, itu akhirnya mendirikan golongan Ahmadiyah. Nah itu Ahmadiyah itu sudah pasti keluar daripada Islam. Mirza Ghulam Ahmad namanya Mirza Ghulam Ahmad, diyakini oleh para golongan Ahmadiyah itu bahwa ia itu nabi. Nah itu hati-hati meyakini yang demikian, itu termasuk hal yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Maaf ini keulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit tapi semoga banyak manfaatnya. Silahkan seperti biasa, tugasnya hanya memotret, memoto kitab yang kalian maknai, dan jangan lupa disertakan nama lengkap dan kelasnya di setiap lembar kitabnya ya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan lewat GC. Mudah mari kita akhiri dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.